Deniwati Borusitio, wanita lanjut usia warga Kecamatan Rumbai, Pekanbaru Riau ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Dumaris ternyata menjadi korban perampokan sadis oleh 4 orang komplotan rampok yang menyantroni rumahnya. Inilah serial tabir rampok sadis mertua dibunuh menantu, komplotan rampok sadis. adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Satu orang perempuan usia 60 tahun di Korak meninggal dunia. Alhamdulillah 2 orang pelaku utama AF dan SL berhasil diamankan di Aceh Tengah. Kejahatan keji ini adalah sakit hati dengan alasan si pelaku saat menjadi menantu saat masih tinggal serumah sering dimaki-maki, sering dimarahi. Warga Kecamatan Rumbai, Pekanbaru Riau digegerkan dengan kasus perampokan sadis yang menewaskan seorang wanita lanjut usia bernama Dumaris Deniwati Borusitio. Warga yang merasa terkejut mengaku tidak mengetahui jelas awal peristiwa itu terjadi hingga akhirnya ambulans dan petugas kepolisian sudah mendatangi rumah korban. Ya, tidak tahan di hati kita untuk mengungkapkan itu. Kayaknya nggak layak. Dengan CCTV dipukulin begitu itu kayaknya nggak etis, sangat nggak etis sekali. Kita nggak terima hal itu. Ada hiruk pikuknya ambulan lah ya. Sangat panik dan kaget. Kagetnya gini, sangat panik, kaget dan hancur, sedih, bercampur semuanya. Korban Dumaris ditemukan oleh sang suami, Salmon Meha, di dalam dapur rumahnya pada Rabu siang 29 April 2026. Melihat kondisi sang istri tewas bersimbah darah, membuat Salmon Meha terpukul. Di tengah kepanikan dan rasa tak percaya, Salmon kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Yang tentunya diketahui awal mulanya adalah pada saat Bapak Salmon Meha ini ya sebenarnya pada jam 8 pagi akan melaksanakan kegiatan untuk perpanjangan pajak kendaraan dan juga PBB. Namun pada saat itu mengajak daripada korban tapi tidak mau, tetap masih di rumah, dan di rumah itu adalah hanya sendiri. Dan tibalah dia kembali jam 11, dia lihat ternyata adalah musibah itu terjadi. Dalam hal ini juga dilaporkan ke Polsek setempat, yaitu di Polsek Rumbai, kemudian juga di Polresta Pekanbaru, dan juga dalam hal pengungkapan kasus ini tidak hanya dilaksanakan atau dilakukan oleh Satreskrim Polresta Pekanbaru, tetapi juga di backup dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Pihak kepolisian sektor Rumbai yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Dari situlah diketahui beberapa barang berharga milik korban turut hilang dicuri. Tragisnya, detik-detik peristiwa mengerikan yang menimpa Dumaris terekam jelas oleh kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di langit rumah korban. Pada hari Rabu 29 April 2026 sekira pukul 16.30 kami menerima laporan tentang adanya diduga tindak pidana pencurian dengan kekerasan, di mana dari peristiwa tersebut mengakibatkan 1 orang perempuan usia 60 tahun di Korak meninggal dunia.
Berdasarkan penyelidikan awal, korban diduga tewas usai dihantam berkali-kali oleh komplotan perampok sadis menggunakan sebuah balok kayu hingga tak berdaya. Para pelaku bahkan sempat menyeret jasad korban ke area dapur rumah agar tidak terlihat oleh warga sekitar. Diduga para pelaku sudah mengenal situasi dan kondisi rumah korban. Korban mengalami trauma pada wajah karena kekerasan benda tumpul. Kalau kita lihat itu berupa potong kayu. Jadi dari hasil pemeriksaan terhadap korban itu terdapat trauma di sekitar wajah. Trauma di wajah. Mungkin itu yang menyebabkan korban banyak mengeluarkan darah. Berkat bukti rekaman CCTV, pihak kepolisian dapat dengan mudah mengidentifikasi wajah para pelaku yang berani beraksi secara keji terhadap korban. Hasil dari penyelidikan di lapangan, sebanyak 4 orang telah dimintai keterangan oleh polisi guna membuka tabir aksi perampokan yang menewaskan Dumaris Deniwati Borusitio. Dan dari tayangan itulah peristiwa itu setidaknya bisa diyakinkan oleh pihak keluarga. Tentu dalam pengungkapan ini kami harus melibatkan bantuan teknis yang ada, baik itu dari bidang lapor Polda Riau dan juga dari Inavis dan juga dari DVI. Dari tayangan di CCTV itu memang ada yang patut diduga yang ada di dalam tersebut dan memang sudah memeriksa 4 orang ya. Artinya mengarah kepada seseorang. Namun seseorang ini tentu kan kita memerlukan unsur-unsur pembuktian yang ada. Lantas, apakah aksi perampokan sadis ini dilakukan oleh orang asing atau justru sosok yang selama ini sudah mengenal korban?